Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan media yang saya hormati, izinkan kami mengupdate situasi di Jawa Barat. Hadir bersama saya, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah. Kami laporkan, kami baru saja melakukan rapat Vikon dengan 27 wali kota dan bupati untuk menyampaikan update di hari ini. Yang pertama, menyikapi situasi proses new normal atau adaptasi kebiasaan baru, kami mendapati ada pergerakan-pergerakan yang harus diwaspadai karena dari sisi statistik lalu lintas pergerakan manusia dan orang itu kembali meningkat. Yang kedua, terjadi temuan-temuan COVID di tempat-tempat yang sebelumnya kurang diwaspadai. Nah, keputusan di hari ini adalah PSBB Jawa Barat diperpanjang sampai tanggal 26 Juni untuk mewadahi kota kabupaten yang zona kuning yang ingin melakukan yang namanya PSBB skala proporsional. Ya. Jadi PSBB Jawa Barat diperpanjang sampai tanggal 26 Juni untuk mewadahi zona kuning yang ingin melakukan PSBB proporsional. Khusus untuk Bodebek, karena dari awal sudah diinstruksikan agar satu frekuensi dengan Jakarta, maka PSBB proporsional di Bogor, Depok, Bekasi dipersamakan dengan jadwal Jakarta yaitu tanggal 2 Juli 2020. Jadi artinya ada 3 situasi di Jawa Barat, satu yang melaksanakan PSBB proporsional sampai 2 Juli, kemudian ada yang melanjutkan PSBB proporsional sampai 26 Juni, ada yang tidak melanjutkan karena sudah masuk zona biru, kira-kira begitu. Ya. Kami juga melaporkan angka reproduksi COVID di Jawa Barat dinamis, ya, sempat di 0,68, kemudian di 0,72, sekarang naik ke 0,82. Jadi walaupun masih dalam rentang kendali di bawah 1, saya sampaikan ini sudah lampu kuning. Ya. Lampu kuning kepada Wali Kota Bupati Jawa Barat untuk tidak melonggarkan pengawasan. Oleh karena itu 627 mobil COVID test itu sudah beredar dan diprioritaskan di pasar-pasar. Ada dinamika seperti di Cilengsi, di berbagai pasar, tapi saya sudah titip polisian dan TNI untuk mengawal mobil-mobil pengetesan ini sehingga tidak ada penolakan di masyarakat karena kurang sosialisasi. Nah, pasar-pasar inilah yang akan total 700 pasar yang akan kita lakukan pengetesan sehingga diharapkan tidak ada pedagang pasar yang terkena dan mengakibatkan kerugian berupa penutupan pasar dalam waktu yang tidak ditentukan. Nah, kemudian rata-rata pasien positif bisa dimonitor dalam rentang per 2 mingguan, di 2 minggu terakhir Mei, ya, pertengahan Mei sampai akhir Mei rata-rata 42 pasien, sekarang dari awal Juni sampai periode 10 Juni sudah turun di rata-rata 25. Sempat 9, sempat 12, sempat 20, sempat 50, tapi kalau di rata-rata Jawa Barat untuk penduduk yang 50 juta masih kategori yang terkendali, rata-rata kasusnya kurang lebih di angka 25 kasus. Kemudian dalam 2 minggu terakhir kami menyimpulkan virus COVID di Jawa Barat masih beredarnya di perkotaan. Jadi penambahan kasus rata-rata di Bodebek, Bandung Raya, Bodebek, Bandung Raya. Jadi muter-muter di situ saja. Maka kepada para kepala daerah di Bodebek dan Bandung Raya,
Anda harus lebih waspada karena kepadatan manusia berbanding lurus dengan potensi hadirnya COVID. Ya, sementara di luar Bodebek, Bandung Raya relatif sedikit. Ya, contoh kasus di Garut itu lebih kepada pemudik yang datang, termasuk di Pangandaran juga. Tapi yang lokal infeksi yang banyak meningkat itu di Bodebek dan Bandung Raya. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, jumlah kasus di Jawa Barat dibandingkan provinsi yang lebih besar itu relatif terkendali tadi di rata-rata 25, maka kalau diprosentasikan kasus di Jawa Barat terhadap populasi itu ada di ranking 26 dari 34 provinsi. Jadi prosentase jumlah kasus terhadap populasi kita masuk di ranking 26, alhamdulillah. Kemudian tingkat kesembuhan kita 5 kali lipat. Orang sembuh 5 kali lebih banyak dari orang meninggal yang sudah seminggu ini 0, kira-kira begitu. Kemudian di Jawa Barat lebih banyak OTG-nya ketimbang yang dirawatnya. Jadi rumah sakit beban sudah turun ke 29%. Jadi para dokter tenaga kesehatan di Jawa Barat sudah lebih leluasa dan saya ucapkan terima kasih atas kerja kerasnya. Nah, berita baik ya, dari 27 kota kabupaten, dari 15 yang tadinya biru sekarang tambah 2 kabupaten menjadi 17, kemudian yang kuning tadinya 12 turun jadi 10. Jadi dulu komposisinya birunya 15 ya, kemudian kuningnya, zona kuningnya ada 12. Sekarang zona birunya 17, zona kuningnya turun menjadi 10. Nah, mudah-mudahan di 2 minggu lagi ada yang masuk ke zona hijau, karena banyak yang di zona biru di Jawa Barat ini angkanya sudah mendekati angka indeks ke zona hijau. Salah satunya di Pangandaran misalkan ya, kemudian di KBB dan lain-lain, sehingga kita harapkan ini bisa naik kelas. Kemudian juga ada pertanyaan terkait ekonomi, seperti saya sampaikan, 7 hari pertama adalah pembukaan rumah ibadah, sudah dilaksanakan. 7 hari berikut adalah minggu ini terkait pembukaan ekonomi, industri, dan perkantoran. Minggu depan masuk ke zona perdagangan dan mal, itu kemungkinan pembukaan banyak di minggu depan, termasuk kalau Jakarta di tanggal 15-an mungkin Bodebek beberapa hari setelah Jakarta. Kemudian pariwisata diakhirkan kecuali yang sangat ketat seperti Pangandaran ya, itu mewajibkan orang yang datang ke pantainya harus rapid test di pintu gerbang. Nah kalau itu diperbolehkan karena yang penting berkegiatan harus ketat. Kemudian kita himbau tadi kepada Wali Kota Bupati, pariwisata yang didahulukan adalah pariwisata outdoor dan siang hari. Jadi hiburan malam dan yang sifatnya pariwisata malam itu kita tidak rekomendasi dulu, walaupun diskresi ada di kota kabupaten, tapi dari gugus tugas provinsi menyimpulkan pariwisata pentahapannya adalah outdoor dan siang, bukan outdoor malam, dan hindari yang indoor. Jadi sudah indoor malam hari itu ditahan dulu ya, karena kasus di Korea Selatan itu gelombang keduanya datang dari hiburan laser di malam hari. Kemudian pendidikan juga kita masih tahan, tadi kita bahas kasus di Israel, di Perancis, ya, di Korea Selatan, klaster pendidikan tinggi. Maka pendidikan per hari ini belum kita buka dulu, pahit-pahitnya di bulan Januari, sampai kita menemukan sebuah situasi yang aman, bisa dimungkinkan dibuka sebelum Januari 2021. Kemudian ada pesantren yang juga memang pengelolaannya terpisah dengan sekolah umum, itu syaratnya hanya di zona biru dan zona hijau, karena tidak mengikuti kurikulum secara keseluruhan, masing-masing pesantren beda, itu hanya diperbolehkan di zona biru dan zona hijau, dan harus meminta izin kepada kepala daerah tingkat
kota kabupaten bahwa sudah menyiapkan protokol kesehatan di pesantren. Yang kedua adalah jangan dulu santri dari luar Jawa Barat memulai proses belajarnya. Jadi tahap 1 di zona biru dan hijau melalui surat persetujuan, kemudian santrinya sementara tahap 1 santri-santri yang KTP Jawa Barat dahulu, kira-kira seperti itu. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, kemudian juga dalam proses adaptasi kebiasaan baru, kita menghimbau agar masyarakat memulai proses dengan adaptasi yang ketat terkait penggunaan masker, cuci tangan, dan jaga jarak. Dari hasil kajian kita, second wave ya di beberapa negara, kita catat di India, di Pakistan, di mana-mana, ternyata catatannya adalah tidak disiplin menggunakan masker. Jadi saya himbau dan saya tugaskan Kepolisian TNI selama AKB yang sedang berproses ini, penggunaan masker adalah yang paling utama menghindari penularan selama proses new normal. Ini sangat mungkin tidak nyaman, tapi demi keselamatan harus kita lakukan. Jadi kesimpulannya, negara-negara yang berhasil melakukan new normal adalah negara-negara yang disiplin melakukan masker, jaga jarak, cuci tangan. Kemudian yang gagal rata-rata terlalu gegabah mengambil risiko di sektor pendidikan dan di hiburan malam. Ternyata pelajarannya seperti itu. Maka Jawa Barat memutuskan hiburan malam tidak dulu untuk pariwisata malam dan indoor, kemudian pendidikan ditahan dulu. Nah, kita lihat bertahap. Nah, selama 7 hari akan kita evaluasi. Berita baik berikutnya adalah kami tadi sudah memulai proses laboratorium yang berbentuk mobil, itu pertama di Indonesia yang BSL 3, yang ada selama ini tuh BSL 2. Jadi Biosecurity Lab keselamatan level 2, yang level tertinggi level 3 itu kami sudah punya dan berbentuknya mobil. Karena kontainer besar, maka BSL 3 itu akan mendarat nanti di alun-alun kecamatan, pengetesan PCR-nya bisa langsung keluar hasilnya di mobil itu, kira-kira begitu, itu kelebihannya. Jadi kombinasi 627 mobil COVID tambah laboratorium BSL 3, itulah yang akan mengawal posisi Jawa Barat supaya indeks reproduksinya tadi selalu di bawah angka 1, kemudian makin ke sini zona-zona makin menuju biru dan hijau. Memang ada sedikit perbedaan dengan standar BNPB, kalau gugus tugas pusat itu adalah merah, oranye, kuning, hijau, kalau Jawa Barat hitam, merah, kuning, biru, hijau. Kita butuh waktu untuk menyesuaikan angka-angkanya, sementara untuk Jawa Barat selama 2 minggu ke depan kita akan menggunakan komunikasi level kewaspadaan yang sudah ditetapkan selama ini di Jawa Barat. Saya kira itu ya berita baik di Jawa Barat, banyak perubahan status kewaspadaan naik, tapi juga lampu kuning karena angka reproduksi walaupun di bawah 1 ternyata ada kecenderungan naik yang harus diwaspadai. Saya kira itu, ada pertanyaan, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Gubernur, mohon izin, alat rapid test yang UNPAD dan ITB kira-kira kapan bisa jadi alatnya? Alat rapid test UNPAD dan ITB kerjasama. Jadi alat rapid test UNPAD kita akan produksi massal mendekati 100.000 di bulan Juli sesuai jadwal. Di bulan Juni ini lebih ke produksi yang sifatnya terbatas sekitar 5.000 di bulan Juni, nanti 100 ribuan di bulan Juli. Nah yang 5.000 ini kita akan testing, contoh orang-orang yang pakai rapid test dulu reaktif, dites pakai kita apakah sama atau tidak. Orang yang PCR-nya positif negatif, kita tes pakai rapid test 2.0 ini akurasinya. Nah bulan Juni ini produksi sudah ada, tapi akan kita fokuskan pada rekonfirmasi pengetesan. Nanti produksi massalnya di bulan Juli, nah insya Allah Bapak Ibu kalau sudah massal, maka ini bisa dijual bebas ya dengan harga murah, di bawah 100.000 kira-kira begitu, sehingga warga yang butuh surat keterangan sehat atau ingin pergi kemana, travel naik pesawat dan sebagainya, bisa menggunakan keakurasian rapid test 2.0 buatan Jawa Barat. 80% akurasinya, kalau yang buatan Tiongkok yang kita pakai hari ini,
dia mengetes antibodi pada saat ada benda asing masuk ke tubuh. Maka antibodi kan meningkat, tapi kan belum tentu COVID ya. Antibodi bisa merespon apa saja. Kalau yang buatan Unpad itu tidak mengukur antibodi, tapi mengukur antigen, yaitu ngetes rambutnya si COVID, yaitu proteinnya. Maka karena langsung ke COVID, akurasinya tinggi di 80%. Pak, tadi kan sebelumnya dijelaskan kalau misalnya ada 2 daerah yang dari zona kuning ke zona biru, itu daerah mana aja Pak? Oh ya, jadi yang naik kelas ya, yang berhasil yaitu Kabupaten Bandung, kemudian Kabupaten Subang, saya cek sebentar, Kota Cimahi, ya. Oh jadi 3 bukan 2? Jadi gini, dulunya 15, sekarang 17, naik 3 tapi turun 1, jadi dihitungnya selisihnya 2, mohon maaf ya. Jadi yang dari kuning ke biru nambah 3, yang dari biru ke kuning turun 1, Kabupaten Garut. Jadi satu-satunya kabupaten yang turun situasi itu Kabupaten Garut karena ada klaster di desa di Kecamatan Selaawi. Tapi yang dari kuning ke birunya nambah 3, Kabupaten Bandung, Kota Cimahi, dan Kabupaten Subang. Maka selisihnya dari 2 minggu lalu, birunya selisih 2. Pak, lalu satu lagi terkait tanggapan dari pemerintah provinsi terkait itu yang 3 pasar di Bandung yang ditemukan ada pedagang yang positif itu seperti apa Pak? Ya, itulah kenapa kita meyakini banyak pembeli dan penjual tidak disiplin pakai masker, ya, sehingga pembeli bisa tertular oleh penjual, penjual bisa tertular oleh pembeli. Kasus 3 pasar di Bandung, kasus pasar antri Cimahi, kemudian di Bogor. Nah, dengan pola pasar ini lebih mengemuka dalam 2 minggu terakhir, maka gugus tugas memutuskan ya semua swab rapid test kita fokus dulu di kelompok pasar, terutama yang susah disiplin itu pasar tumpah, ya itu butuh pasukan TNI Polri untuk ikut mengawal. Nah, mudah-mudahan dengan fokusnya Jawa Barat dengan alat buatan sendiri, jumlah rasionya banyak kan begitu ya, dan mobil pengetesan banyak, maka harusnya di era AKB ini Jawa Barat mudah-mudahan selalu dalam kondisi terkendali. Sore Pak Gubernur, Wilam dari CNN Pak. Untuk antisipasi penolakan pemeriksaan nih Pak dari masyarakat, apakah mungkin akan diberikan sanksi hukum atau seperti apa rencananya? Ya, kami tadi rapatkan juga dengan Pak Kapolda, Pak Pangdam, melihat polanya setelah diteliti bukan penolakan, lebih pada kekhawatiran yang belum tersosialisasikan atau sudah dites informasi yang dulu belum muncul, sudah ada pengetesan lagi sehingga akhirnya kok saya dites berkali-kali yang dulu aja hasilnya belum ada. Nah itu sedang kita perbaiki, jangan-jangan hasilnya sudah ada tapi tidak diinformasikan ke pedagang seperti yang di Cilengsi ya. Jadi ternyata kuncinya bukan provokasi tapi komunikasi, penjelasan. Saya kira secara umum dinamika Jawa Barat tidak terlalu tinggi karena kalau edukasinya sudah masuk relatif aman terkendali. Jadi kita akan perkuat komunikasi, tapi khusus untuk daerah-daerah tertentu Pak Kapolda akan menambahkan dan Pak Pangdam pasukan yang mengawal mobil rapid test. Ada titipan pertanyaan Pak. Pangandaran protokol kesehatannya sangat ketat karena wisatawan harus membawa hasil rapid test. Apakah ini juga akan diberlakukan ke seluruh daerah di Jabar sebelum mereka membuka pariwisata? Ya, diskresi ketatnya pariwisata itu teknisnya saya serahkan ke Bupati Wali Kota. Karena pariwisata itu ada yang outdoor, ada yang indoor. Kalau Jakarta kan ada Jaya Ancol, itu kan beda, mudah diatur. Ada yang pantai-pantai, pintu masuknya banyak. Nah, kalau Pangandaran itu adalah wisata pantai alam yang ada gerbangnya. Maka pengontrolan Pangandaran itu lebih mudah. Dan Bupati memutuskan menjaga level zona biru, maka pengunjung yang datang, 1 harus warga Jawa Barat. Jadi mohon izin yang bukan warga Jawa Barat belum boleh ke Pangandaran. Kedua harus rapid test
untuk membuktikan tidak ada potensi penularan. Kalau tidak bisa rapid test, di pintu gerbang ada Tourist Information Center yang menyediakan rapid test juga. Itulah kenapa saya apresiasi, karena ketatnya aturan ini membuat Pangandaran aman terkendali. Saya kira itu. Dan tidak ada kasus lokal di Pangandaran. Kasus baru semua itu pemudik yang maksa pulang ke Pangandaran. Jadi saya kira bisa dicontoh. Ini saya perintahkan juga ke KBB ya untuk melakukan hal yang sama terkait protokol pariwisata. Pertanyaan selanjutnya Pak, beberapa tokoh mulai menyatakan ketidakpercayaan terhadap analis WHO tentang COVID-19. Bagaimana tanggapan dan seberapa besar tingkat kepercayaan? Ya saya sih percayakan pada syariat aja, hadisnya mengatakan serahkan segala urusan pada ahlinya. Ya kalau WHO tidak dipercaya, mau percaya ke siapa lagi? WHO itu kumpulan dokter-dokter ahli peneliti kesehatan gitu kan. Kalau yang merekomendasi kesehatannya UNESCO atau ILO ya mungkin diragukan, tapi ini kan WHO. Kenapa ada dinamika? Karena virusnya baru. Semua orang berteori, semua orang menerka. Contoh, WHO dulu mengumumkan yang sehat jangan pakai masker, maka dalam situasi itu kita umumkan kan, yang pakai masker yang sakit saja. Ternyata ada temuan bahwa airborne, jadi si virusnya lewat udara, nempel, itu kan temuan baru merubah rekomendasi yang tadinya hanya sakit pakai masker, sekarang yang sehat pun pakai masker. Saya kira selama alasannya bisa kami terima, kami ini selalu mengkonfirmasi dengan ilmuwan lokal Jawa Barat, dan kalau hasilnya sama, kita jadikan kebijakan, kalau berbeda, ya kita menyesuaikan, tidak harus selalu ikut standar WHO. Pertanyaan terakhir Pak, kenapa sampai saat ini tidak ada daerah kabupaten kota yang mengajukan AKB Pak? Apakah karena syaratnya sulit atau alasan lain? Ini masalah administrasi persuratan saja, realita di lapangan, semua wali kota bupati di kelurahan-kelurahan yang sudah zona hijau dan biru sudah melakukan adaptasi tadi. Jadi nanti bagaimana teknis administrasi kita bisa selesaikan sambil jalan. Saya kira itu. Terima kasih, hatur nuhun. Sampai jumpa dan jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.